أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma ftah lana hikmataka ya Rabb wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayati kama nawwartal arda binuri syamsi ka abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, berkahi majelis ini, karuniakan ilmu yang manfaat, bukakan hati yang tertutup, cahayai hati yang gelap, sembuhkan dari penyakit hati ya Allah. Jadikan pertemuan ini membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah yang maha baik menyaksikan pertemuan ini? Kenapa yang menjawabnya sedikit? Apakah Allah yang maha baik menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Apakah Allah mendengarkan setiap yang terucap? Apakah Allah tahu setiap isi hati? Apakah Allah mencatat apapun yang kita lakukan? Pemotret? Hukum mendengar ilmu apa? Wajib. Hukum motret? Tidak jelas. Apalagi kalau sedang berdoa, jangan sekali-kali motret ya. Karena satu, menganggap lebih remeh dari doa, doanya nanti kurang bagus, diremehkan. Yang memotretnya jadi kurang menghormati doa, dan yang berdoa jadi terganggu. Jangan ya. Nah, tidak begitu penting motret, nanti aja sekali-kali. Hadirin, jadi masalah terbesar dalam hidup ini adalah kurang kenal ke Allah dengan baik. Jadi kita mendengar Allah, tapi belum sampai yakin. Padahal Rasul itu diutus setidaknya untuk 3 perkara. 1, untuk memperkenalkan Allah. Yang kedua, memperkenalkan jalan supaya bisa dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, memperkenalkan konsekuensi, resikonya kalau dekat dengan Allah apa jadinya, kalau jauh dari Allah apa jadinya. Jadi kalau kita belajar agama, siapa ini ngaji? Kalau kita belajar agama tapi enggak jadi yakin ke Allah, pasti ada masalah. Karena yang namanya akhlakul karimah itu hanya ada kalau dia yakin ke Allah. Yang namanya sholat khusyuk itu baru terjadi kalau dia merasa ditatap Allah. Yang namanya ikhlas itu baru ada kalau orang yakin dengan penilaian Allah. Yang namanya syukur, yang namanya sabar, itu semuanya akhlak mulia tuh lahir sebanding dengan yakin ke Allah. Sayangnya banyak yang belajar agama, belajar Quran, hadis, bahasa Arab, bahkan dakwah, tapi enggak serius ke Allahnya. Mau tahu resikonya? Dalam hadis sahih, nanti di akhirat ada 3 kelompok yang dihisab pertama kali. Yang pertama adalah orang yang merasa mati syahid. Dia berperang, dia berjuang sampai mati terbunuh di jalan Allah. Kemudian
ketika dihisab di akhirat ditanya, sesudah diperlihatkan karunia, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya berjuang di jalanmu karena engkau ya Allah. Artinya mulut nyebut karena Allah, tubuh berjuang sampai mati, dan Allah berfirman, dusta kamu, kadzabta, bohong, kamu berjuang bukan karena Allah, kamu berjuang karena ingin disebut pahlawan, ingin disebut pemberani. Jadi ada orang yang tidak kurang perjuangannya dalam Islam, tapi tetap nggak diterima, bahkan jadi ahli neraka. Tahu sebabnya apa? Karena badannya seperti ke Islam, tapi hatinya tidak ke Allah. Hatinya sibuk dengan penilaian makhluk. Yang kedua dihisab siapa? Ini kita ini nih, yang belajar Quran dan mengajarkannya, yang belajar agama dan menyampaikannya. Saya termasuk yang akan kedua kalau tidak ada perang. Jadi yang belajar Quran nanti barisan kedua dihisab. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya belajar Quran dan saya mengajarkannya, saya belajar agama dan mendakwahkannya. Tapi ada yang oleh Allah disebut dusta, kamu bohong, kamu ingin disebut qori'ah, ingin disebut ustad, ingin disebut ulama, dan sudah engkau dapatkan pujian itu di dunia, sebutan itu di dunia. Di akhirat dia diseret dalam keadaan tertelungkup, jadi ahli neraka. Jadi nanti ada yang pertama kali masuk neraka tuh orang yang menghafal Quran, yang mengajarkan Quran, para mubalik yang dakwah. Ini adalah orang yang barisan kedua dihisab dan ada ahli neraka. Jadi jangan kaget, kenapa ini ada penghafal Quran ke neraka? Sebabnya cuma satu, bukan kurang dekat dengan Qurannya, tapi hatinya menghadap kepada makhluk, ingin dipuji, dikagumi. Ini sangat diwanti-wantikan kepada para penghafal Quran, karena hadisnya adalah yang kedua yang dihisab, penghafal Quran. Oh, kalau gitu saya tidak akan ngapalin, lebih jelek lagi ya. Itu juga dihisab, kenapa kamu nggak ngapalin? Yang ketiga yang dihisab adalah dermawan, yang sibuk nyumbang rumah, nyumbang anak yatim, nyumbang ini, nyumbang. Kayaknya Pak Amris yang ketiga nanti dihisab. Ketiga dan kedua, 2 kali dihisab. Ditanya, apa yang kau lakukan? Tidak ada satupun yang memerlukan kecuali saya cukupi. Saya lakukan karena engkau. Apa? Dusta kamu. Ini buat yang Allah tahu ya. Kamu nyumbang supaya dianggap dermawan, kamu nyumbang supaya dikagumi orang, dan sudah engkau dapatkan pujian itu di dunia, di akhirat tidak dapat. Bukan tidak boleh berjuang, bukan tidak boleh ngapalin Quran, karena pahala orang yang syahid langsung. Masalahnya bukan di amalnya, masalahnya hatinya ngadep kemana. Ini yang paling menentukan diterima tidaknya amal kita. Ini hati ngadep kemana. Saya dari Bandung sedang kurang sehat, sini saya harus hati-hati nih meriksa hati saya. Jangan sampai udah capek, radang tenggorokan, sakit, enggak diterima oleh Allah, celaka saya, benar? Jadi yang harus ada dalam pikiran kita setiap saat bukan amalnya saja, tapi diterimakah amal saya ini. Kayak sholat, itu sholat kita sering, tapi dalam pikiran kita tuh, diterimakah sholat saya ini. Sedekah, gimana caranya supaya sedekah saya diterima oleh Allah. Nolong orang, gimana caranya supaya diterima. Bukan hanya sah, tapi diterima.
Sholat kan barusan sah ya. Ada yang nggak wudhu? Kalau nggak wudhu nggak sah. Saya kira semuanya dipenuhi rukun sholat. Tapi apakah diterima? Belum tentu. Kenapa jadi mikir gini? Nah, kita sering sibuk beramal, sibuk ngapalkan Quran, sibuk dakwah, sibuk ngebangun masjid, sibuk, tapi nggak sibuk nanya hati ini buat siapa ini? Apakah memang untuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, atau untuk diri kita sendiri mendapat pujian? Halo? Kenapa jadi mikir gini? Nanti bebek Volker enggak dibawa ke akhirat nih. Amris mau bawa bebek berapa ke kuburan nanti? Enggak dibawa. Yang dibawa adalah amal. Apakah ngurus Mas bebek Volker ini jadi amal soleh? Yang dibawa amalnya. Ngurus anak ibu. Apakah sibuk ngurus anak jadi amal soleh? Ngaji, bukan jumlah ngajinya jadi amal enggak nih? Ngajar, dakwah bukan perkara pujian, imbalan, penghargaan, tapi perkara ini saya diterima enggak nih oleh Allah. Nah, syarat diterima itu adalah benar-benar wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi harus ikhlas. Ini yang luar biasa harus kita pelajari, itu ilmu ikhlas. Aduh, ngapal Quran itu nggak gampang. Kalau ngapalnya mah lebih gampang daripada ngejaga hati. Kita lebih cepat dari orang ujub. Masa kamu gini-gini aja nggak hafal? Saya 10 kali baca udah hafal. Les, hilang pahalanya. Lihat teman lebih banyak, dengki. Ngadap-ngadap dia lupa, tahu-tahu dia lupa, yes, dengki. Fa innal hasad yakulul hasana kama takulun narul khataba. Habis pahala kita gara-gara dengki. Ini dia yang paling penting, karena tidak semua penghafal Quran bisa jadi ahli surga. Sebabnya bukan hafalannya, tapi hatinya ngadep kemana. Mubalik ini penceramah, wah lebih jelek lagi nasibnya di akhirat. Yang cita-citanya ingin jadi mubalik kondang, yang cita-citanya ingin banyak umatnya, yang ingin terkenal. Pokoknya kalau diundang ke istana negara potretnya dibesarkan, kalau diundang ke musola Al-Ikhlas nggak dipotret, kalau diundang ke Mabes duduk dengan para jenderal dibesarkan potretnya, tapi dengan hansip kurang besar potretnya. Ada kumpul dengan anak yatim, pas dia lagi nyumbang yang dipotret, ya. Wah, kalau nggak hati-hati, bukan Allah yang dicari dan Allah nggak terima. Jadi bukan sibuk amalnya saja yang sangat penting, adalah sibuk meluruskan hati kita. Setuju? Mau latihan ikhlas sama-sama. Ini ngomong gini berarti bukan saya udah jadi ya. Ikhlas ini sebuah perjuangan tiada akhir. Karena ria itu seperti semut hitam jalan di malam yang kelam, di atas batu yang legam, nggak kelihatan. Makanya Rasulullah selalu menganjurkan doa anti ria. Sudah tahu belum? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Hafal ini belum? Nah, Pak Amris harus hafal ini ya, karena bahaya nanti bisa hilang pahalanya. Harus ini doa yang wajib. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu terhadap
apa yang kami tahu, dan mohon ampunanmu terhadap apa yang kami tidak tahu. Bagaimana caranya latihan supaya ikhlas? Satu, latihan yang pertama. Oke, kenapa saya jadi lupa, kurang ikhlasnya? Sudah ada rumusnya hadirin. Yang pertama latihannya, kalau mau ikhlas jangan ingin diketahui orang amalan kita. Boleh diketahui, boleh, tapi kalau bisa diperbanyak amalan rahasia yang tidak diketahui orang. Seperti sholat barusan diketahui orang, gak apa-apa, tidak boleh masuk ke got, ke sana sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan, ini malah ngaco. Yang layak diketahui nggak ada masalah, tapi perbanyak yang tidak pengen diketahui orang. Tidak harus semuanya diketahui orang, ya, karena sekali kita pamer amal tuh susah. Ibu yang sudah pulang dari Mekah tidak usah tiap lihat gambar Ka'bah langsung nunjuk. Nah, saya kemarin sholat di sini nih, ya, padahal tidak ada yang nanya. Kalau ditanya, Pak sholat di mana? Di sini, boleh. Tapi nggak ada yang nanya tiap ada gambar Ka'bah, saya di sini nih, ya. Udah itu saya ke situ tuh, ya. Kata yang lain nggak nanya. Bukan hanya amal soleh, tapi hal-hal yang nggak perlu juga. Ini kucing lucu nih, bulunya panjang kayak singa. Saya udah pernah ke Singapura, nah ini juga nggak perlu. Masa dari kucing ke Singapura? Orang-orang yang ria tuh nggak kuat, pengen aja orang lain tahu, ya. Udahlah, kalau anak bintang kelas ya udah nggak apa-apa. Tidak harus nanya, ibu anaknya bintang kelas berapa? Anak saya ranking 3. Terus aja bu, pertahankan, ya, tingkatkan. Anak saya ranking 1 gitu. Nah, biasanya nanya tuh untuk mengeluarkan. Sebetulnya dia nggak begitu peduli dengan ranking orang anak lain, ranking anak orang lain, tapi dia perlu nanya ada jalan supaya dia bisa pamer. Pada waktu saya umroh ke-5 kalinya, ya, nah, kenapa 5 disebut? Pada 5-5-nya nggak diterima oleh Allah. Maaf ya ibu, saya nyumbangnya cuma 2 juta. Habiskan saya kalau nyumbang kemana-mana. Kenapa disebut mana-mana? Kenapa disebut mana-mana? Makin ingin diketahui Allah, makin ingin diketahui orang, berarti dia tidak puas dengan diketahui cukup oleh Allah. Dah, boleh cerita kebaikan, boleh. At-tahadus bin ni'mah, menceritakan nikmat itu bagian dari syukur. Bedanya apa? Bedanya kalau syukur itu ingin Allah yang dipuji, kalau ria itu ingin dia yang dipuji. Contohnya gini, Ustadz boleh saya nanya tentang tahajud? Silakan. Gimana Ustadz kalau sholat tahajud itu lebih panjang bacaannya sehingga jumlah rakaatnya jadi sedikit? Oh bagus, Rasulullah juga tidak mementingkan banyak rakaat sebetulnya. Rasulullah mementingkan khusyuk. Ustadz boleh nanya gini Ustadz, saya tuh dalam 3 tahun terakhir ini kan tahajud ya tiap malam. Jadi entah gimana lah, saya tuh kalau nggak tahajud tuh rasanya hati saya tuh nggak enak. Dan tahajud itu menjadi sebuah kebutuhan bagi saya. Dalam tahajud itu gini Ustadz ya, habiskan saya tahajudnya mulai jam 3 ya. Ini teh mau nanya mau pengumuman. Tidak usah semua diketahui orang lain. Orang lain tahu juga nggak ngepek, betul? Benar? Coba kalau kita ngasih tahu orang, apa orang jadi simpati? Belum tentu.
Asal tahu aja ya, orang lain tuh sebetulnya nggak tertarik cerita kita yang tidak menguntungkan dia. Begini ya, pada waktu ayah saya meninggalkan warisan 5 rumah, 3 villa, mobil 8, berikut deposito 200 miliar dan emas 50 kg. Itu nggak ada yang tertarik dan nggak dibagiin ya, kecuali saya akan cerita warisan dari ayah saya dan akan saya bagikan ke jamaah. Nah, itu menarik. Tapi kalau hanya cerita warisan, cerita harta, cerita kedudukan, dan orang nggak ada manfaatnya, dia nggak tertarik. Udah lah, nggak usah segala diomongin ya. 2, jangan ingin dilihat orang. Ada orang, nggak ada orang, kalau beda ciri-ciri kita nggak ikhlas. Datang orang, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, pergi orangnya. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jadi itu bagus buat siapa? Kenapa ketika orang pergi jadi robah, padahal Allah kan ada di sana, benar? Apa salahnya rokaat kedua dan ketiga? Apa salahnya rokaat ketiga dan keempat? Kenapa kalau ngimamin rokaat ke-1 dan rokaat kedua enak? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, enak. Kenapa giliran rokaat ketiga jadi pendek? Gara-gara nggak bunyi, jadi lebih gesit. Apa kesalahan rokaat ketiga? Kenapa dia jadi gesit? Sebabnya nggak bunyi. Kalau nggak bunyi, rada-rada nggak ketahuan kita gesit ya. Halo? Pernah ada ini di waktu di Malaysia, lihat TV Malaysia, ada cerita begini. Selamat datang, Fadol. Pada waktu di TV Malaysia tuh ada cerita begini, ini menarik sekali. Jadi ibu-ibu sedang sholat duha, tiba-tiba telepon masuk, kring. Si ibu tuh langsung diangkat oleh anaknya. Nah, ibu ada tante, sedang apa ibu? Sedang sholat duha. Aduh, bahagianya sih ibu. Ini anak berbakti, soleh. Padahal lagi sholat tuh bahagia banget ya. Karena tetangga jadi tahu dia sedang sholat duha. Suatu saat Allah takdirkan sholat asar kesorean, 5:30 lagi sholat, telepon bunyi, diangkat oleh anak. Nah, ibu ada tante, lagi apa? Lagi sholat asar. Ding, langsung mendidih itu hati ibu. Anak nggak tahu diri. Kenapa dia lebih suka dengan tetangga yang nggak ada apa-apanya daripada Allah yang maha melihat? Jadi orang yang kurang ikhlas tuh kelihatan sekali pada waktu ada orang dengan nggak ada orang, sama atau enggak. Kalau ada orang jadi bagus. Nanti kita lihat waktu kita sholat ya. Kalau ada calon mertua, Allah. Tapi kalau sholat sendiri gesit, tangkas dan terlatih ya. Ya, ini beneran hadirin, ciri orang ikhlas dan ria itu adalah lihat ada orang dengan nggak ada orang, beda enggak? Kalau ada orang cenderung dibagus-bagusin, semua gaya, sikap. Kalau ada orang, hadirin sekalian, saya mohon, dia atur semuanya, jadi nggak normal. Tapi kalau lagi sendirian, dia maksiat. Kan di antara orang yang nanti di akhirat oleh Allah diperlihatkan sorga, melihat sorga, mencium harum sorga, tapi dia enggak dikesorgakan, sampai dia menderita sekali. Ya Allah, kalau engkau enggak perlihatkan sorga,
saya nggak sengsara ini, masuk aja ke neraka, tapi ini dilihatkan dulu surga. Siapa? Nah itu orang yang suka kalau di depan orang dibagus-bagus, disoleh-soleh, tapi kalau lagi sendirian maksiat, lihat video porno, lihat situs ngaco. Kalau ada orang mah baik, kalem, bijaksana, di belakang maksiat. Ini akan seperti itu nanti, nauzubillah. Ada orang, nggak ada orang, Allah ada tidak? Jawab. Orang lihat, orang nggak lihat, Allah lihat nggak? Orang tahu, orang nggak tahu, Allah tahu tidak? Ya udah tuh. Dan orang tahu juga nggak ngepek. Yang punya pahala sama Allah, benar? Orang nggak tahu ya nggak apa-apa. Orang tahu ya nggak apa-apa juga, sama-sama nggak punya apa-apa. Jelas hadirin? Jadi nggak usahlah segala dikasih tahu orang, kecuali sebagai syukur bin nikmah dan jadi dakwah. Kalau orang nggak tahu juga nggak apa-apa, dah Allah pasti tahu. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidati sudur. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia bersamamu dimanapun kamu berada, dan dia maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi orang-orang, nah kayak duduk gini ya, orang-orang yang sudah makomnya bagus, itu dia lebih sibuk dengan merasa dilihat Allah daripada dilihat orang. Dilihat orang gak ada apa-apanya, dilihat Allah ada apa-apanya. Dipuji orang sampai dower juga nggak ngepek, ada yang punya apa-apa hanya satu apa, latihan ikhlas, jangan ingin diketahui. Yang diketahui nggak apa-apa, tapi tidak harus semua ingin diketahui. Dua, jangan ingin dilihat orang. Yang dilihat ya nggak apa-apa, tapi tidak harus semua perbuatan kita dilihat. Yang ketiga, jangan ingin dipuji. Apa sih puji? Puji, caci, ember jatuh sama. Hanya getaran udara yang merambat ke telinga, terus kita gembira atau sedih, padahal nggak ada apa-apanya. Coba kalau dipuji, ibu cakep, jadi cakep nggak? Hah? Jawab, tetap ya segitu-gitunya. Ibu awet muda, jadi awet nggak? Enggak, tetap segitu-gitunya. Tapi ada dasar nafsu. Aduh, Pak Amri semakin lama makin muda. Mustahil. Masa mundur kita ya? Kita mah bekal tua, nggak apa-apa. Ada orang yang takut tua, takut keriput, pasti sibuk dengan penilaian orang. Benar? Gak apa-apa tua, keriput, ubanan, ya gak apa-apa, itu dinikmati jadi tua tuh, ya Pak. Nggak usah kita repot-repot, tiap ada uban cabut, kok rambut saya jadi nggak ada, berarti habis dicabutin. Ibu maaf Bu, jangan takut jadi tua ya. Waktu gimana kalau saya jadi tua, suami saya gimana? Ya jadi tua juga ya. Dinikmati. Hadirin, takdir Allah, saya sudah pernah mengalami episode dipuji rame-rame, udah gitu Allah ngasih kesempatan takdir dicaci rame-rame se-Indonesia, udah. Nih saya jujur ya, berusaha jujur. Allah maha mendengar ucapan ini. Demi Allah, ini saya sumpah nih ya, demi Allah, dipuji, dikagumi, dihormati. Kalau iman tidak siap, jauh lebih bahaya dibanding dicaci. Cepat sekali menjebak diri kita, sehingga kita sulit untuk jujur melihat diri karena terlalu banyak orang yang mengagumi. Jadi kita termakan oleh penilaian orang sehingga tidak bisa jujur terhadap apa yang Allah tahu tentang diri kita.
Makanya dekat dengan munafik, orang yang hanyut dalam pujian, penghargaan, penghormatan, kekaguman, karena nafsu suka. Nafsu suka. Makanya orang-orang yang biasa dipuji itu lebih mudah tersinggung, lebih mudah sakit hati. Yang pengen dipuji juga sama. Siapa wanita yang paling mudah terluka hatinya? Yang paling pengen dipuji suaminya. Udah dandan stakar kebab, nanya lagi, "Mas, bagaimana penampilan saya?" Aduh, suami kan bingung harus ngomong apa ya Pak. Ngomong cakep nggak begitu ya. Ngomong jelek nggak tega. Akibatnya gimana solusinya? Ya udahlah Bu, ibu tuh kayak kesemek. Waduh, jadi sakit. Hadirin, ada ibu-ibu di rumahnya tuh rapi, bersih, rajin sekali. Sampai tetangga tuh nanya, Ibu tuh kok rapi terus di rumah, kata tetangganya. Padahal kan suaminya tunanetra. Memang suami saya nggak pernah lihat saya dandan, nggak pernah lihat saya rapi, lihat saya ngerapiin rumah. Tapi kan Allah selalu melihat saya. Tuhan saya tuh Allah, bukan suami. Suami itu adalah ladang amal bagi saya. Yang ngejamin rezeki saya itu Allah, bukan suami. Yang ngebagikan pahala itu Allah, bukan suami. Yang punya sorga juga Allah. Ngapain saya melakukan sesuatu demi dinilai suami, sedang suami saya sama-sama nggak punya apa-apa? Enak dengarnya. Itulah orang-orang yang ikhlas, nggak pusing. Orang mau lihat, mau nggak lihat, mau muji, mau nyaji, monggo, nggak ada apa-apanya. Coba, monyet kamu, jadi monyet tidak? Enggak tuh, kenapa marah disebut monyet ya? Dia nyebut monyet mungkin karena kita mirip ya. Dia nyebut monyet, karena dia belum tahu monyet. Tinggal kita kasih, monyet lu, bukan manusia, Assalamualaikum. Tapi yang merasa mirip kan tersinggung. Monyet tuh anjing. Oh, jadi jelek kata-kata. Tapi ya, kalau ingat perjalanan hidup boleh cerita ya. Saya pada waktu diuji dengan dipuji, dihormati, jauh lebih berat. Karena itu enak sih ya, nafsu suka. Tapi ketika dicaci, dihina, dipermalukan, itu lebih mudah untuk membuat jujur diri. Jadi kalau ada yang ngajak, ayo dong kembali seperti dulu, mau ngapain? Saya udah nyobain dan gak enak. Bahaya bagi saya, bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi pesantren. Gak penting terkenal tuh, tidak penting sama sekali. Ada guru saya tuh, malah santrinya juga satu tengkurap, diajarin betul. Saya sampai nanya, Yai, gak mau bazir ini ngajarin santri satu? Santri 1000 Allah yang menilai, santri satu juga Allah yang menilai. Memang nyari penilaian siapa? Dan kita tidak tahu yang satu ini nanti jadi apa takdir. Udah, kita mah mau 100.000 orang yang dengar, Allah yang menilai. 1000 orang, 1 orang juga Allah yang menilai. Benar? Jadi kalau ceramah di Istiqlal, wah semangat karena banyak orang. Ceramah di Bebek Volker misalkan kurang semangat, berarti nyari siapa kan? Mau di TV nyari bebek, mau di TV, mau ke kampung, sama Allah yang menilai. Benar? Kalau kita bangga dengan banyak orang, malu dengan sedikit orang. Kalau diundang oleh menteri, oleh jenderal, kita bangga dan pengen orang lain tahu. Kenapa? Apa nggak puas cukup Allah yang tahu kan? Itu harus diperiksa tuh. Akan hadir ke sini Presiden
Prabowo Jokowi, ya supaya adil. Jokowa misalnya, Jokopra, wow, happy. Tapi ketika datang ke sini misalkan sama dihormatinya, memuliakan walaupun orang itu biasa. Kenapa sama aja? Ya udah, kita menerima tamu bukan karena pangkat jabatan, karena suruh memuliakan tamu aja oleh Allah. Ya. Halo? Jujur bagus tidak? Bagus, tapi jujur juga belum tentu diterima. Ada yang jujur supaya barangnya laku, supaya terkenal sebagai pedagang jujur. Ada yang jujur supaya karirnya bagus. Ada yang jujur lillahi ta'ala. Pak, Bapak, Bapak itikaf, Ibu nggak percaya. Mau kemana Pak? Itikaf. Wah, Jumatan juga jarang. Gak percaya. Insya Allah saya beneran Bu. Pulang ke rumah ditanya, dari mana Pak? Itikaf. Gak percaya, gak ada sejarahnya. Kalau Bapak marah berarti memang gak benar tuh itikaf. Kalau Bapak, saya itikaf Bu beneran, gak percaya Pak, ya gak apa-apa Bu. Ibu mau percaya mau enggak itu mah urusan Ibu. Urusan saya mah ngomong apa adanya. Saya semalam itikaf, Allah saksinya. Dan kalau saya jujur ini bukan supaya Ibu percaya, nggak apa-apa, nggak percaya juga sok aja, itu mah urusan Ibu. Urusan saya mah ngomong bener. Tapi saya mah nggak suka lihat kayak Bapak kayak gitu, mau marah mau baik itu juga urusan Ibu. Urusan saya mah nggak ngebohong, tidak, ya nggak apa-apa, sok aja. Dan kita mah nanti di akhirat juga masing-masing Bu. Saya akan mikul timbangan saya, Ibu akan mikul timbangan Ibu. Saya bohong, saya jujur, saya akan mikul. Makanya kalau saya jujur bukan supaya saya dipercaya, enggak, mau percaya mau enggak, mama enggak weh. Dan Rasulullah juga jujur, tetap ada yang enggak percaya. Benar? Halo? Enak tidak begitu? Kayak di sini nih ya, melayani tamu. Kalau mau baik ya baik aja, bukan supaya tamunya terpesona kepada pelayanan terus ngajak yang lain supaya ke sini. Itu mah baik, namanya baik bebek ya. Kalau mau baik mah baik aja, kenapa harus dikaitkan dengan beli atau enggak, ya kan? Halo? Baik kan amal soleh. Dia datang nggak jadi ya nggak apa-apa. Dia udah di sini tiba-tiba beli ke yang lain, berarti rezeki orang lain bukan rezeki kita. Kenapa kita yang jengkel? Kenapa Allah mau ngasih rezeki hambanya yang lain, kita yang sewot? Emang kita yang ngatur rezeki? Kita mengatur hati, ngatur amal supaya diterima, udah habis. Pas datang ke sini tiba-tiba dia, aduh maaf ya, saya pengen di sana. Ya nggak apa-apa, baik sempurnakan. Kalau perlu antar sampai restoran yang lain. Nih, nyebut nada itu nada nggak ridho tuh. Yang ngatur lalu lintas rezeki mah Allah. Nggak usah ribet ya. Setuju tidak nih? Jadi kalau baik mah baik aja. Kayak ibu baik ke suami, bukan supaya suami cinta Bu. Ibu baik mah satu aja, supaya Allah ridho sama ibu, titik. Dah susah ngakalin supaya suami cinta, gimana coba? Dandan enggak ngepek, enggak ngepek. Ibu mau hati suami itu dibulak-balik oleh Allah. Wah jangan gitu-gitu amat ketawanya Pak. Seperti ada kepuasan tersendiri nih. Nadanya nada ada maksud. Tenang Pak, Allah udah tahu kelakuan Bapak yang sebenarnya. Istri Bapak menghargai Bapak bukan karena Bapak soleh-soleh amat. Kita dihargai istri itu karena istri nggak tahu kelakuan suami yang asli.
Makanya kita tuh dihargai orang tuh bukan karena baik, kita dihargai orang karena Allah nutpin dosa kejelekan. Hadirin, kenapa duduk di sini masih ada yang dengar? Bukan karena saya baik, bukan karena saya soleh, tapi karena Allah yang maha baik yang nutupin dosa orang ini, aib-aibnya, maksiatnya, masa lalunya, kekurangannya ditutupin sehingga saudara nggak tahu. Jadi aja saya dihargai. Nah kalau kita nggak berani jujur, kita senang dihormati, padahal harusnya kita, oh Allah tahu siapa saya. Baik, ini treble-nya kurang keduk. Yang mengerti? Ini treble-nya dibesarkan kan, Om. Maaf ya, saya tukang sound system jadi tahu. Itu boleh dimiringkan sedikit ke sini Pak, speakernya. Ya. Terus dikit lagi. Stop. Ya. Maaf ya Pak. Teruskan. Yang keberapa sekarang? Boleh dibesarkan sedikit kan? Yang ke berapa? Jangan ingin dihargai. Ini ningkat ya. Dipuji dengan dihargai, diperlakukan spesial. Diperlakukan spesial itu lebih enak daripada dipuji. Kenapa orang ngidam sekali punya pangkat, jabatan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anak kecil biasa, ya. Itu juga Allah yang menggerakkan, ya. Pokoknya kalau anak kecil nangis, ingat aja, pasti ada saatnya berhenti, ya kan? Karena mustahil nangis seumur hidup. Teruskan, dengar. Gak apa-apa, terima kasih. Tenang kalau ada masalah tuh ya, jangan mudah panik. Dah tenang. Teruskan. Jangan ingin dihargai. Kita dihargai orang, terserah orang, tapi ingin dihargai jangan. Acungkan tangan yang tidak punya dosa sama sekali di ruangan ini. Benar. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Lagi deh. Itu benar. Belum balik. Acungkan tangan. Sekarang nih yang ada. Acungkan tangan yang merasa dosanya sedikit. Tidak ada? Acungkan tangan yang merasa dosanya sedang. Masih belum ngacung juga? Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Oh, ada? Ada yang gak ngacung, kenapa? Karena saya banyak sekali ya, kata. Ibu banyak dosa? Ibu banyak dosa? Kalau tiap dosa ibu per dosa ngeluarin satu dosa satu bau, kira-kira bau apa ibu? Bau luar biasa, benar? Kira-kira suami mau deket dengan ibu enggak? Jawab, enggak akan mau. Udah ditalak bu, bau luar biasa gitu mana mau ya? Kira-kira anak mau dipangku oleh ibu? Tidak. Kira-kira teman ada yang mau duduk sebelahan seperti ini? Enggak, ibu terkucil. Ibu tidak ada yang mau dekat. Kalau dosa kita ngeluarin bau saja, udah kayak gitu. Allah maha baik. Betul?
Jadi ibu dihargai suami, dihargai anak, dihargai tetangga. Sebabnya cuma satu. Apa? Allah masih nutupin dosa-dosanya. Benar? Benar? Ini penting. Kita nggak pantas untuk dihargai orang aslinya. Hanya kemurahan Allah aja. Pembantu juga nggak mau kerja di ibu bau itu gitu. Bapak-bapak banyak dosa tidaknya? Cuman satu yang ngomong. Banyak enggak? Kalau tiap dosa ngeluarin benjolan segede baso per dosa, kira-kira penampilan kita seperti apa? Pak Amri seperti apa kira-kira? Agim seperti apa? Oh, mengerikan. Bagaimana kalau tiap dosa ngeluarin belatung? Satu dosa dibalas oleh Allah satu belatung. Seperti apa? Menjijikkan kita ini. Benar? Ada yang akan menghargai tidak? Sama saya juga. Ayolah jujur diri. Ya kita tuh gak pantas dihargai. Punya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan itu bukan tanda kehormatan. Ujian. Makanya kalau nanti dikasih jabatan, jangan dulu syukuran kalau belum kerja, ya. Ini nggak ada kaitan dengan presiden, ya. Tapi kan kerja belum, dan ujungnya juga belum tahu, ya. Kalau pesta, harusnya kalau punya jabatan tuh nangis, bukan syukuran, taubatan. Ya Allah, Engkau tahu kemampuan saya segini lemahnya, ilmu saya sedikit, iman saya terpuruk. Engkau beri jabatan ini, nangis harusnya. Kalau dikasih jabatan teh Bu, kalau suami naik jabatan tuh jangan dulu bangga, ya. Karena belum tentu itu yang membawa kebaikan. Saya pernah ceramah di LP Sukamiskin, 464 isinya para pejabat yang cita-citanya tercapai, pengen jadi jabatan, dan ujungnya ke sana. Dulu syukuran, wah kami keterima jadi bupati, plus ke sana. Wali kota, plus ke sana. Dapat order grade, plus, ya. Jadi kalau memang takdirnya jadi pejabat, pengusaha, orang yang dikenal, merunduknya tuh tawadunya tawadu asli, ya. Jangan tawadu merendahkan diri, pura-pura rendah hati tapi ngangkat diri. Saya si orang fakir, orang bodoh, tapi harapannya oh ini rendah hati nih. Gitu, ada namanya tawadu palsu. Takabur dengan ketawaduan. Biasa-biasa aja. Ada yang pejabat di sini break. Paling sudah hadir pejabatan. Wah, ada yang suka bangga. Orang break. Biasanya polisi, pintu dibuka, prak. Padahal bisa buka sendiri, tapi tidak, kalau dihargai mah jadi nggak kuat buka pintu. Udah duduk, waduh, kadang-kadang hati itu merasa spesial dengan dikawal banyak orang, polisi di depan. Waduh, itu buat orang-orang tertentu tuh menjadi sebuah. Padahal di sisi Allah apa? Boleh jadi tukang zina yang dikawal itu maling uang rakyat, benar? Sebetulnya bukan cuman beliau yang dikawal-kawal begitu, ada juga break. Tahanan sudah datang, tolong buka pintu. Dia nggak bisa buka, borgol. Bukan, sama polisinya juga. Pengawalnya sama, mobil tet bunyinya sama, dibukanya sama, bedanya di borgol. Ada juga yang ketiga yang mirip, break. Jenazah sudah hadir, tolong bukakan pintu. Dia susah buka sendiri. Jadi kalau kita pas diuji, dihormati orang salam, tiba-tiba nyium tangan kita, misal, ingat dosa tangan ini. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna
aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini tangan megang apa aja, nyentuh siapa aja, nge-SMS ke siapa saja, ngebuka situs apa aja, dia akan bicara nanti. Ada yang bangga dicium tangannya padahal tangan maksiat. Allah tahu. Harus merunduk yang asli, merunduk yang nggak perlu diomong-omongin ke siapa-siapa, ya. Ya Allah, Engkau tahu siapa saya yang sebenarnya, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Insya Allah nanti penghargaan orang tidak akan memakan iman kita. Hadirin sekalian, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Kiai Haji. Diam. Saya lagi nyari kata-kata nih. Aduh, itu kalau nggak hati-hati itu legit sekali. Tiba-tiba, hadirin, sekarang ceramah akan diadakan oleh Hakim. Hakim sini. Kalau sakit hati apa bedanya, ya kan? Yang menilai Allah. Kalau ibu sudah pulang haji, terus dipanggil, Mbak, Bu, kenapa hajah tahu? Terakhir, jangan suka pengen diperlakukan spesial, ya. Apa-apa, kita nggak harus selalu di tengah. Saudara pimpinan dipotret paling pinggir, ya nggak apa-apa. Dan di sisi Allah nggak akan tertukar pahalanya, benar? Hanya karena wah ini pemilih harus kursi paling depan dalam undangan, dia tidak dapat perlakuan spesial, ya nggak apa-apa. Nggak diperlakukan spesial oleh orang, nggak apa-apa. Yang penting kita spesial di sisi Allah, betul? Para kekasih Allah kan orang yang spesial. Ya Bu, Ibu, Bu, kalau suami kurang menghargai nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ibu teh kalau makin ingin dihargai suami, makin ingin dipuji, makin ingin diperlakukan spesial, ibu makin nggak bahagia. Makin hati ini berharap dari makhluk, makin capek. Saya belajar nggak berharap apapun dari istri-istri saya. Terpaksa disebut 2 kali, udah ada 2 ya. Saya nggak bisa dari istri kan, kalau kan dari istri-istri dah. Pokoknya tugas saya sebagai suami, ku anfusakum wa ahlikum naro, jadi contoh yang baik, sekuat tenaga perbaiki diri dan lakukan yang terbaik, didik keluarga supaya ingat semuanya harus targetnya pulang ke surga. Udah gitu bantu supaya berubah, udah itu sudah. Semuanya nanti masing-masing di akhirat, benar? Bu, Ibu, jangan terlalu berharap dari suami, ya. Kalau ibu sudah hatinya dipenuhi oleh suami, namanya mengilahkan suami, tidak akan bahagia. Kalem we. Ada yang udah meninggal suaminya belum di sini? Cung, ada yang sudah wafat suaminya ada? Belum ya? Biasanya pengajian ada aja. Ada ibu suami sudah berapa lama? Udah 32 tahun. Sekarang ibu masih hidup, masih berteduh, masih makan, masih. Berarti suami ibu bukan pemberi rezeki, benar, bukan. Kalau suaminya pemberi rezeki, ibu ikut mati, benar? Suami itu pemakan rezeki. Terakhir, satu, tapi apa? Jangan ingin diketahui. 2, jangan pengen dilihat. 3, jangan pengen dipuji. 4, jadi kita udah berbuat, udah nggak apa-apa, rezeki kita berbuat. Kamu jadi istri nggak ada gunanya, udah diamin aja. Ya Allah udah tahu, ya nggak mungkin nggak ada gunanya, betul tidak? Kata istri, suami apa kamu, gaji cuman sedikit, orang lain banyak duitnya, nggak ada apa-apanya. Tenang aja Pak, dan Bapak capek mah Allah yang menilai, ya. Kalau istri yang menilai ya kayak gitu, ya.
Terakhir, jangan ingin dibalas budi. Rumusnya ikhlas tuh lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lakukan, lupakan. Lakukan. Kalau kita lupakan, Allah ingat nggak? Kira-kira pahalanya tertukar tidak? Balasan dari Allah meleset tidak? Kira-kira Allah bakal lupa nggak kepada amal kita? Udah, itu aja yang dipegang. Kita nggak diingat-ingat oleh orang, gak apa-apa, gak ada urusan sama ingatan orang. Ya, kita ngebangun masjid, nama kita nggak disebut di sana, gak apa-apa. Allah udah tahu kok. Enak hadirin. Yang paling hidup capek itu ngarep-ngarep dibalas budi. Berterima kasih harus, tapi ngarep-ngarep orang berterima kasih nggak harus. Fokus aja, lakukan amal supaya Allah nerima, cukup. Seperti itu tuh, kasih gimana tuh, hanya memberi, tak harap kembali. Kayak gitu aja hidup ya. Kumpulkan ilmu, cari pengalaman, jemput rezeki, dan udah lupakan. Nggak ada yang nyatet gak apa-apa, nggak ada yang tahu gak apa-apa, pasti semuanya ada. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala syarran yarah. Sekecil apa? Hal jazaa'ul illal ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan. Cukup. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Biasanya yang banyak masalah itu bapak-bapak. Apalagi enggak ya. Silakan, barangkali ada yang ingin didiskusikan dengan AA. Insya Allah kita ingin memaksimalkan. Kalau enggak ada yang akan dibahas, udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksain ya. Dan ibu-ibu mengerti saya lagi sakit ya. Nggak boleh dibebani dengan banyak persoalan. Mau dikasih amalannya? Ya enggak. Dikasih amalan enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama semoga AA sing sehat, sing lebih menjadi lilin bagi semua warga Indonesia. A ini terkait dengan masalah ikhlas. Kebetulan bagaimana caranya benar-benar ikhlas, sedangkan mohon maaf mungkin ada keterkaitan masalah utang piutang, bahwa orang tersebut sudah lama hutang terhadap kita. Nah kan katanya kalau kita terhadap tidak ibu ya, kalau nggak saya nggak ibu kan. Kalau terhadap kita saya kebagi. maaf, terhadap pribadi lah, pribados. Jadi itu sudah lama, kebetulan masih kuliah berapa puluh tahun yang lalu, tapi masalah kerjasama lah, bisnis, tapi sampai detik ini memang tidak ada kabar gitu kan. Nah itu rasanya bagi saya sih itu sangat bermanfaat dan besar gitu. Bagaimana cara menghilangkan cara ikhlas yang benar-benar ikhlas gitu. Padahal kan hutang walaupun 5 rupiah
itu memang harus ini ya. Dia tahu nggak hutang ke ibu? Ya terang. Tahu. Ayah perjanjian. Karena ada yang tidak merasa berhutang, Bu. Misalkan usahanya ambruk, anggap ini rugi dua-duanya. Dia tahu itu hutang. Iya, ada perjanjian memang. Iya. Gitu. Memang Dia hutang. dia posisinya mampu nggak sekarang bayar? Nah itu kita tidak tahu di mana karena pas ke rumahnya sudah tidak ada. Mungkin Katanya, sudah meninggal. Enggak, katanya sih pulang ke Jawa gitu. Terus meninggalnya di Jawa, Bu. Bu, kepikiran terus, sering kepikir. Iya, kebetulan Kalau kan kepikir kalau suatu saat memang kita perlu betul. Kalau kepikir terus jadi gimana? Jadi bahagia, jadi jengkel. Justru gimana caranya supaya ikhlas itu. Caranya diikhlaskan oleh ibu, halal. Tidak ada lagi hutang di antara kita. Tuh udah ibu mama ngambek. Sekarang jadi ngambek ke saya. Ya udah tuh dipikirin terus. Bu, coba orangnya nggak ada, nggak ketahuan, betul tidak? Dipikirin nggak jadi uang, kalah jadi mangkel, benar nggak? Ini halal. Dan kita juga nggak pernah lihat uangnya. Dan uang itu juga bukan uang ibu, uang Allah, benar? Kalau saran saya mah kalau ibu ingin merdeka, dan masih Pak, yang ditanya saya, Pak. Bu, mending ibu fokus mensyukuri karunia yang ada, benar? Jangan sampai mikirin yang nggak ada, yang ada kurang tersyukuri. Padahal datangnya karunia itu justru dengan syukur terhadap yang ada. Kalau ibu berani, halal. Siapa tahu dia udah nggak ada, kasihan di akhirat, betul? Tapi nggak mau yang apa-apa terus we tagih. Si ibu mau nanya dia. Ya tapi itu doa besar, ya besar kecil kan cuma catatan sebetulnya, ya. Ya kita mah nggak pernah lihat uangnya, bener? Saya punya teman uangnya katanya 100 miliar. Saya tanya, Mas, uangnya 100 miliar tuh banyak nggak? Ya biasa aja. Ditaruh di mana? Ya di bank dong. Pernah lihat enggak? Enggak. Pernah megang? Enggak. Terus jadi gimana? Kan ada catatan. Catatan mah kita juga bisa bikin ya. Mau saya bikinin. Makannya sedikit karena penyakit gula, Bu. Makannya tuh dikit aja di alas. Dia nggak bisa makan bebek, nggak bisa karena kolesterol tinggi. Dia juga nggak bisa makan sayur-sayuran duren karena asam urat. Jadi uang ratusan miliar, tidurnya juga susah, Bu, karena maaf ya, borok akibat penyakit gulanya tuh nggak sembuh. Gitu, nggak ada apa-apanya uang, ya nggak? Bu jangan nangis, buat udah saya bayarlah sini. Redang. Ya atuh sok kumaha ibu. Kalau saran saya ya, kalau orangnya udah duafa, udahlah. Nanti Allah ganti lewat yang lain. Mungkin anaknya jadi hafiz ya. Mungkin suami ngadak-ngadak luar biasa sayang ke ibu. Berani bayar berapa, Bu, supaya anaknya jadi hafiz? Allah nanti ngebalas dengan beragam bentuk. Udah Ana, saya pengen pulang Baik. Ngambek sih. Terakhir satu lagi bapak-bapak barangkali. Ya udah cukup. Baik. Rekan-rekan saya mohon maaf ya, saya tidak dalam kondisi fit ya. Saya baru lihat film-film tentang orang meninggal, Pak. Ada yang meninggal di sedang ceramah. Aduh, saya senang lihatnya. Sedang ceramah selesai. Ilah. Rasanya saya mau kayak gitu ya. Bagus. Saya lihat juga ada CCTV yang sedang sholat.
di sebuah musola ada kamera kecil. Alhamdulillah, silakan Pak. Saya jadi nggak tega berhenti hadir. Gini, misal, maaf ya, terima kasih Ustadz yang baru hadir ya. Dengerin, mungkin hanya kebagian doanya, tapi Allah mencatat niatnya sempurna, mencatat setiap langkahnya sempurna. Karena pahamnya ilmu bukan dari lamanya ceramah, tapi dari keberkahan kepada setiap orang yang Allah kehendaki. Ada sahabat Nabi yang sampai 9 hari naik kuda untuk nanya, ya Rasul, apa ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Apa yang kau rasakan? Saya senang kepada kebaikan, saya senang lihat orang berbuat baik, dan saya senang kebaikan tersebar. Saya sedih kalau orang tidak berbuat baik. Kalau Allah enggak menyayangimu, engkau tidak memiliki perasaan itu. Alhamdulillah, terima kasih ya Rasul. Dia naik 9 hari lagi. Ketemunya cuman enggak lebih dari 5 menit, tapi keberkahannya. Jadi bukan masalah lama sebentar ceramah, karena Allah mah tidak terikat oleh penceramah. Kalau Allah mau kasih saja hikmah. Maaf ya Pak ya, saya udahan, nggak apa-apa ya. Silakan mengakhiri, dan sebelum diakhiri mohon dengan hormat untuk memimpin doa untuk keberkahan kita semuanya. Wabil khusus semoga selalu diberikan kesehatan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, na'budu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim, innaka antat tawwabur rahim. Ya Karim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duha yang maha menatap, Duha yang maha tahu segala-galanya, ampuni kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sekotor apapun masa lalu kami, sehitam apapun maksiat dan kegelapan yang pernah kami lalui. Ampuni ya Allah senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Bersihkan diri kami ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah, Engkau maha tahu keadaan orang tua kami. Ampuni semua kezaliman kami kepada ibu bapa. Ampuni kedurhakaan kami. Ya Allah, ampuni orang tua kami. Berkahi sisa umurnya. Jadikan husnul khotimah akhir hayat. Lapangkan kuburnya ya Rabb. Ringankan hisabnya. Jadikan orang tua kami ahli sorga. Ya Allah, golongkan kami jadi anak soleh yang tahu bakti, tahu balas budi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang maha menatap, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh barokah, rumah tangga sakinah. Karuniakan kepada kami pendamping yang lebih mencintaimu di atas segalanya. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah,
muliakan akhlaknya ya Allah, lembutkan hatinya, jauhkan dari perbuatan durhaka, jauhkan dari perbuatan aib, jauhkan keturunan kami dari apapun yang Engkau haramkan ya Allah. Andai ajal memisahkan kami, kumpulkan keluarga kami di sorgamu utuh ya Allah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, berkahi sisa umur kami, berkahi usaha ini ya Allah. Berikan kepada kami hati yang hakul yakin padamu. Putuskan harapan kami dari siapapun ya Allah, selain berharapannya darimu. Robohkan setiap sandaran kami ya Allah, selain hanya bersandar padamu. Cabut rasa takut kami terhadap apapun siapapun, selain takut tersisih dari sisimu ya Allah. Takut Engkau tidak merindukan kami ya Allah. Jadikan setiap saat hati ini selalu ingat padamu. Jadikan hidup ini benar-benar selalu lurus, istiqomah di jalanmu sampai akhir hayat husnul khotimah. Allahumma rzuqna istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Allah Maha dekat, Allah Maha menatap, Allah Maha tahu. Jangan kebanyakan mikir yang membuat lupa ke Allah. Mikir apapun selalu kaitkan ke Allah, karena tidak ada yang bisa selesai tanpa pertolongan Allah. Semua keinginan kita ada dalam kekuasaan Allah. Semua yang kita takuti ada dalam genggaman Allah. Orang yang jarang ingat Allah pasti tidak tenang hidupnya. Mikir dan selalu zikir. Mudah-mudahan hidup ini dituntun Allah. Terima kasih Pak Amris. Adik-adik selamat berjuang, jaga niat ya. Menjadi penghafal Quran karunia besar, tapi ujiannya juga besar. Hanya penghafal Quran yang hatinya bersih yang nanti akan bisa membawakan mahkota cahaya bagi orang tuanya. Sing istiqomah menjaga kebersihan hati. Terima kasih seluruhnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.